Terbongkar sudah hari ini. Kebakaran gedung Kejaksaan Agung. 2 tahun lalu, Ferdy Sambo diduga sukat. Di video ini salah satu korban, mantan napi, dalam kasus kebakaran itu akan bongkar kejadian sebenarnya. Tapi sebelum kita simak beritanya, silahkan siapkan secangkir kopi hangat. Anda perlu rileks, santaikan sejenak. Dan ini dia berita lengkapnya. Salah satu mantan narapidana kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung Kejagung, RI. Imam Sudrajat buka suara perihal kasus yang menjeratnya pada Agustus tahun 2020 lalu. Kasus ini masih berkaitan dengan Irjen Ferdy Sambo, yang mana saat ini Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dalam perjalanan kariernya, Ferdy Sambo pernah terlibat dalam beberapa kasus, antara lain penyelidikan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Berikut kilas balik peristiwa tersebut, dari kronologi hingga penetapan pidana sejumlah terdakwa. Kasus kebakaran gedung Kejagung ini diproses hukum pihak kepolisian, salah satunya oleh ex-Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo. Saat itu, Ferdy Sambo masih berpangkat Brigadir Jenderal Brigjen, dan mengemban jabatan sebagai Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum, Bareskrim Polri. Total terdapat 5 orang tukang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kebakaran tersebut. Mereka berinisial E, H, S, K dan IS alias Imam Sudrajat. Ferdy Sambo kala itu mengungkap, para tukang merokok hingga menyebabkan kebakaran. Imam Sudrajat sendiri sempat mempertanyakan perihal bukti kebakaran gedung Kejagung, RI termasuk soal barang bukti rokok. Kata dia, rokok yang ditampilkan di persidangan masih terbungkus rapi dan tidak cacat akibat terkena api. Ya janggalnya itu aja, apinya dari mana, sedangkan pekerjaan kita tidak ada yang berhubungan dengan api, kelistrikan dan api itu, hari itu tidak ada, kata Imam seperti dikutip dari tayangan YouTube Akuratko. Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023. Imam juga mengaku heran terkait dengan bukti lain berupa CCTV. Sebab, kata Sambo, CCTV di sekitar gedung Kejagung yang terbakar itu sudah hangus sehingga tidak bisa diputar isinya. Tapi, dalam persidangan, CCTV yang hangus itu tidak ditampilkan. Pak Ferdy Sambo sendiri bilang waktu itu, CCTV hangus tidak bisa diputar. Ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa bukti hangus itu tidak ditampilkan di persidangan? Saya sempat tanya ke kuasa hukum saya, kok bukti CCTV yang hangus enggak ditampilkan di persidangan? Seharusnya kalau itu bukti, ditampilin dong, ungkap Imam. Saya orang buta hukum ya, tapi namanya bukti ya bukti yang ada di lokasi paling enggak. Bukti rokok, rokoknya baru semua, bungkusnya baru, enggak ada cacat. Terus botol tiner yang ditampilkan juga botol utuh, botol plastik padahal kaleng, di TKP saja sampai karatan. Harusnya botol tiner kebakar, meleleh, tapi ini enggak ada. Kok ini masih utuh, mulus lagi, tuturnya. Lebih jauh, Imam pun merespons terkait adanya isu bahwa dirinya bersama 4 tersangka lain merupakan korban skenario kasus. Imam mengaku, sempat memikirkan apakah dirinya benar menjadi korban skenario atau tidak. Namun, Imam tidak terlalu ambil pusing dan membiarkan proses hukum berjalan semestinya. Ia hanya tahu, dirinya diputuskan bersalah dan harus menjalani hukuman penjara. Pernah berpikir jadi korban skenario kasus Ferdy Sambo, cuma tidak terlalu diambil pusing. Biarin saja, katanya. Tanggapannya gimana? Disebut jadi korban skenario Ferdy Sambo dalam kasus kebakaran gedung Kejagung, ya biasa saja. Karena sudah lewat, saya sudah jalani hukuman sesuai yang diputuskan persidangan. Enggak ada perasaan apa-apa, saya enggak tahu kasus itu rekayasa atau apa, yang saya tahu saya diputus bersalah, saya jalani. Tandas Imam, terjadi kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin dalam nomor 1, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu, tanggal 22 Agustus tahun 2020. 7 lantai gedung tersebut dilalap api pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Berdasarkan informasi, api bermula dari lantai 6 gedung utama sisi utara, kemudian menjalar ke lantai 5 dan 4. Gedung yang terbakar merupakan kantor Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Pembinaan, Intelijen, serta Biro Kepegawaian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu,
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta mengerahkan 65 unit mobil pemadam kebakaran untuk menanggulangi si jago merah.